Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang determinan. Ya, jadi determinan matriks ini tujuannya untuk mengetahui apakah matriks itu memiliki inverse atau tidak, seperti itu. Jadi sebelum mengerjakan atau menyelesaikan atau menentukan inverse dari suatu matriks, maka perlu kita cari dulu determinannya, seperti itu. Kemudian ini coba saya jelaskan mulai dari determinan matriks ordo 2 atau matriks 2 kali 2. Jadi misalkan matriks A itu elemennya adalah A, B, C, D, maka determinan dari A atau yang disimbolkan dengan seperti ini dibacanya determinan A, maka hasilnya adalah AD dikurangi CB, seperti itu. A kali D dikurangi C kali B. Contohnya, misalkan saya punya matriks 3, 7, 4, 6, maka determinan dari matriks ini adalah 3 kali 6 dikurangi 4 kali 7, maka hasilnya adalah negatif 10. Seperti itu. Kemudian lanjut ke determinan matriks 3 kali 3. Misalkan saya punya matriks yang berukuran 3 kali 3 dengan elemennya adalah seperti ini, maka determinan dari matriks A ini dapat diperoleh dengan beberapa cara. Di sini saya tunjukkan dua cara. Cara yang pertama dengan menggunakan metode Sarus. Metode Sarus ini seperti apa caranya? Jadi seperti ini. Determinan A kita tuliskan seperti ini. Kemudian kita ambil lagi kolom 1, kemudian kolom 2. Ya, kolom 1 dan kolom 2 kita letakkan di luar matriksnya. Nah, kemudian diapakan dari bentuk ini? Jadi sesuai dengan arah panah ini, arah panah dari ujung kiri ke kanan bawah itu dikali, jadi A11 dikali A22 dikali A33. Selesai, baru ditambahkan dengan perkalian yang sampingnya. Sama ya, A12 dikali A23 dikali A31. Seperti itu. Kemudian ini juga sama caranya. Nah, jadi kalau di sini sudah selesai barisnya, maka dilanjutkan dari kanan atas ke kiri bawah, seperti itu. Tapi ini dikurangi. Jadi ini dikali, ditambah ini dikali, kemudian ditambah ini, kemudian selesai dikurangi perkalian ini, kemudian dikurangi perkalian ini, kemudian dikurangi perkalian ini, atau bisa ditunjukkan di bawah ini ya. Nah, nanti silakan dipahami. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan determinan matriks ordo yang lebih dari 3? Untuk menentukan matriks yang ordonya lebih dari 3, lebih dari atau sama dengan 3, dapat dilakukan cara lain, yaitu dengan ekspansi Laplace. Seperti apa itu? Jadi misalkan ada A adalah suatu matriks berordo n, maka determinan A-nya dapat dicari dengan dua ekspansi dari Laplace ini. Yang pertama ekspansi baris melalui kolom, atau bisa menggunakan ekspansi kolom melalui baris. Maksudnya apa? Kalau misalkan ekspansi baris melalui kolom ini, berarti determinan A-nya itu diperoleh dengan cara dari baris 1, baris 2, baris 3, tapi di kolom yang sama. Seperti itu, di kolom yang sama, kolom J, kolom J, kolom J. Seperti itu. Kemudian kalau ekspansi kolom melalui baris, berarti kita ambil baris yang sama, diambil satu baris, kemudian kita tentukan di sini kofaktor dan minornya tiap elemen dari baris tersebut. Seperti itu. Kofaktor itu apa? Jadi kofaktor itu diperoleh dari hasil perkalian min 1 pangkat I plus J kali minor. Nah, minor itu apa? Nah, untuk lebih jelasnya coba
kita masuk ke contoh ya. Jadi misalkan saya punya matriks A, anggotanya adalah ini, maka minor untuk A11 artinya dari baris 1 kolom 1, dari baris 1 kolom 1 ya, ini menyatakan baris, ini menyatakan kolom. Dari baris 1 kolom 1 kita tutup, kita dapatkan determinan dari ini ya, 5, 6, 4, 8. Tadi 5 kali 8 40 dikurangi 4 kali 6 24 ya, 40 dikurangi 24 kita peroleh 16. Jadi kofaktor dari A11 kita dapatkan ya, kofaktor atau C di sini C11 sama dengan negatif 1 pangkat ini 1 ditambah 1 ya, 1 ditambah 1. Kemudian M11 nya kita peroleh 16, maka hasilnya adalah 16. Oke, ini salah ya, coret aja. Selanjutnya untuk ekspansi kolom melalui baris. Jadi misalkan di sini diberikan matriks A yang anggotanya adalah ini, elemennya adalah ini, maka untuk menentukan determinannya dengan cara ekspansi kolom melalui baris, berarti kita tentukan satu baris terserah ya. Kemudian kita ekspansi per kolom seperti itu. Jadi misalkan kita ambil yang baris 1, kita ambil baris 1, maka 310 di sini. Nah untuk 310 ini gampangnya gini, tulis aja 310. Kemudian tanda yang di depannya ini dapatnya dari mana? Yang ini itu berarti plus minus plus, seperti itu, plus minus plus. Kalau misalkan baris ini yang kita gunakan sebagai ekspansi kolom melalui barisnya, maka untuk yang ini minus plus minus, seperti itu ya, gampangnya seperti itu. Nah kalau ingin tahu asalnya dari mana, seperti ini terletak di baris 1 kolom 1. 1 tambah 1 kan 2. Nah negatif 1 pangkat 2 positif ya kan, positif 1, makanya di sini positif gitu. Kemudian tanda yang ini juga dapatnya dari mana? Dapat yang ini, posisinya kan di baris 1 kolom 2, berarti 1 ditambah 2 kan 3, berarti min 1 pangkat 3 itu hasilnya tetap min 1, maka min 1 kali 1 adalah min 1, seperti itu. Kemudian yang 0 ini kenapa kok plus? Ya, didapatkan dari 0 ini posisinya di baris 1 kolom 3. 1 ditambah 3 kan 4. Nah, min 1 pangkat 4 itu kan positif. Nah, makanya di sini positif. Seperti itu. Kemudian kalau untuk yang di dalam ini matriks 2 kali 2 ini dapatnya dari mana? Untuk yang ini kita lihat yang di 3 ini kan baris 1 kolom 1. Baris 1 kolom 1-nya kita tutup, berarti tinggal ini. Oke, kemudian untuk yang 1 ini kan letaknya di baris 1 kolom 2. Berarti baris 1 kolom 2 kita tutup, tinggal ini. Seperti itu. Kemudian untuk yang 0 juga, 0 ini letaknya di baris 1 kolom 3. Ini yang kita tutup, berarti tinggal ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian baru kita selesaikan. Ini seperti menyelesaikan determinan, berarti negatif 4 dikali negatif 2 dikurangi 4 kali 3. Ini kan berarti 8. 8 dikurangi 12 negatif 4. Betul ya? Kemudian ini juga berarti 4 dikurangi 15 sama dengan negatif 11. Kemudian yang ini negatif 8 dikurangi negatif 20. Nah ini berapapun nilainya, kalau ini perkalian dengan 0 hasilnya akan tetap 0. Kemudian ini kita selesaikan, hasilnya adalah min 1. Jadi determinan dari A adalah min 1. Seperti itu. Kemudian kebalikannya yang ekspansi baris melalui kolom. Caranya bagaimana? Ya, jadi misalkan di sini saya berikan matriks A. Kemudian karena yang kita gunakan ekspansi baris melalui kolom, berarti kita
ambil salah satu kolom di sini. Kolom mana yang mau kita gunakan? Misalkan di sini kita gunakan yang kolom 1. Jadi 3 min 2 5 ya. 3 min 2 5. Oke. Kemudian untuk menentukan tandanya sama seperti tadi. 3 ini ada di baris 1 kolom 1. 1 tambah 1 2. Min 1 pangkat 2 berarti positif ya, positif. Kemudian ini letaknya di baris 2 kolom 1. 2 tambah 1 3, berarti min 1 pangkat 3 negatif berarti ya ini. Kemudian yang ini terletak di baris 3 kolom 1. 3 tambah 1 4, min 1 pangkat 4 positif. Nah seperti itu. Ini dapatnya dari mana? Caranya sama seperti tadi. Kalau untuk yang 3 yang ini berarti ini kita tutup, hasilnya adalah ini. Yang negatif 2 juga, yang ini baris 2 kolom 1 kita tutup, tinggal 104 min 2 ini. Kemudian yang 5 berarti ada di kolom 1 baris 3 kita tutup, tinggal ini 10 min 43. Caranya sama seperti tadi. Ini kita hitung determinannya, kita peroleh ini, kita selesaikan, hasilnya adalah min 1. Jadi hasilnya sama ya, antara ekspansi kolom melalui baris dari matriks A ini hasilnya min 1. Kemudian ekspansi baris melalui kolom dari matriks A tadi hasilnya juga min 1. Jadi ambil salah satu metode aja, mau yang baris melalui kolom atau kolom melalui baris, karena hasilnya sama saja. Oke, itu terkait menentukan determinan. Kemudian berikut diberikan teorema determinan yang dapat membantu penyelesaian determinan secara cepat. Jadi misalkan di sini diberikan matriks A, matriks persegi. Jika matriks tersebut memiliki sebuah baris atau sebuah kolom yang elemen-elemennya itu bernilai 0, maka tidak perlu dihitung determinannya, dia otomatis 0. Jadi dengan menggunakan teorema ini langsung saja hasilnya 0. Contohnya seperti ini. Di sini diberikan matriks persegi 3 kali 3. Kemudian di sini ditunjukkan ada satu baris yang nilainya 0 semua. Maka langsung saja determinannya sama dengan 0. Nanti disebutkan alasannya kenapa determinannya langsung 0 seperti itu ya. Nah, kemudian untuk yang kedua, teorema yang kedua yaitu misal A adalah matriks persegi, maka determinan dari A itu sama dengan nilainya determinan dari A transpose. Seperti itu. Jadi matriks A, baik matriks A sendiri maupun matriks A transpose, itu nilai determinannya sama. Ya, untuk matriks A transpose nanti bisa dilihat di video tentang matriks yang definisi ya, dan jenis-jenis matriks. Nah, di situ dijelaskan terkait matriks transpose. Oke. Contohnya di sini diberikan matriks A ini, kemudian diketahui juga bahwa determinan dari A ini adalah min 1. Maka tentukan determinan A transpose. Nah, karena sudah ada teorema ini, langsung saja ya dituliskan hasilnya bahwa determinan A transpose itu sama dengan determinan A yang hasilnya min 1. Nah, di sini saya menyelesaikan hanya untuk menunjukkan bahwa benar kalau determinan A itu sama dengan determinan A transpose yang hasilnya sama-sama min 1. Seperti itu. Kemudian teorema 3 menyebutkan, jadi misalkan di sini ada matriks B yang dihasilkan ketika sebuah baris atau sebuah kolom A dikalikan dengan sebuah skalar K. Maka determinan dari B itu sama dengan K kali determinan A. Maksudnya seperti apa? Contoh seperti ini. Ini adalah matriks B. Ini adalah matriks B. Kemudian yang matriks B ini untuk sebuah barisnya dihasilkan dari K kali baris 1 matriks A. Maka determinan dari matriks ini itu sama saja dengan K kali tadi dikalikan dengan determinan A. Untuk lebih jelasnya contohnya seperti ini. Jadi diberikan matriks A, kemudian determinan dari matriks A adalah min 1. Kita tentukan determinan dari matriks B. Kita perhatikan dari soalnya.
Untuk matriks B, baris 2 dan baris 3 bentuknya sama seperti baris 2 dan baris 3 di matriks A. Bedanya hanya di baris 1. Nah, kita perhatikan apakah di sana ada perkalian dengan suatu konstanta. Ternyata iya. Untuk yang ini, 6 ini dihasilkan dari berapa kalinya 3, 2 ini dihasilkan berapa kalinya 1. Ya, berarti 6 ini dihasilkan dari 2 kalinya 3. 2 ini juga dihasilkan dari 2 kalinya 1. Ya, berarti determinan dari B ini tidak lain adalah 2 kalinya min 1, yaitu min 2. Ini hanya untuk menunjukkan kebenaran bahwa teorema ini tuh benar adanya. Seperti itu. Kemudian teorema yang keempat menyatakan, jadi kalau diberikan suatu matriks, matriks B, dan matriks B ini dihasilkan dari ketika 2 baris atau 2 kolom dari matriks A dipindahkan. Jadi determinannya tinggal dikalikan dengan negatifnya, seperti itu. Jadi determinan dari matriks B ini sama dengan negatif dari determinan A. Kenapa? Karena ada 2 baris dari matriks B ini dihasilkan dari perpindahan 2 baris dari matriks A. Ya, contohnya seperti ini. Misalkan diberikan matriks A, determinannya sama dengan min 1. Matriks C, determinannya berapa? Kita perhatikan. Baris 3 ini sudah sama. Tinggal baris 1 dan 2 ini ternyata kebalikan dari matriks A. Ya, berarti tinggal dikalikan min 1 dari ini. Seperti itu. Ya, ini untuk membuktikan ya bahwa benar adanya teorema ini. Kemudian teorema yang kelima, jadi misalkan ada B, itu matriks yang dihasilkan ketika sebuah baris atau sebuah kolom dari matriks A ditambahkan dengan K kali elemen-elemen suatu baris atau kolom lain yang seletak. Jadi determinannya sama. Contohnya seperti ini ya. Misalkan diketahui determinan A adalah ini. Matriks dari A adalah ini. Kemudian dari matriks B kita perhatikan untuk 2 baris di sini sama. Tinggal baris 1 ternyata ada yang beda. Ternyata baris 1 ini dihasilkan dari baris 1-nya matriks A ditambah K kali baris 2-nya matriks A. Nah, tanpa perlu dihitung, hanya diidentifikasi saja bahwa nilai dari 2 matriks ini determinannya adalah sama. Contohnya seperti ini ya. Jadi matriks A, kemudian diketahui determinannya, tentukan determinan dari matriks B. Ini matriks D. Kita perhatikan bahwa di baris 3 ini sama. Baris 2 juga sama. Baris 1 ternyata beda. Nah, coba kita identifikasi ini dapatnya dari mana? Seperti itu. Ternyata ini diperoleh dari bentuknya seperti ini. Ya, dari baris 1 ditambah 2 kali baris 2. Seperti itu. Atau kalau misalkan tanpa diketahui ini, langsung ditentukan ini, ya ditentukan dengan cara biasa. Boleh menggunakan ekspansi Laplace. Ya, baik yang ekspansi baris melalui kolom atau kolom melalui baris. Seperti itu. Oke, demikian untuk penjelasan dari determinan. Ini diberikan beberapa latihan soal yang bisa dikerjakan. Oke, sampai ketemu di video berikutnya ya. Terima kasih.